Baik Bapak Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin karena waktunya malam ya, karena memang untuk komunitas kita itu agendanya setiap malam Selasa. Cuma tergantung waktunya nanti. Barangkali nanti ada narasumber-narasumber lain yang bisa menemani kita ya Bapak Ibu di setiap malam Selasa. Nanti kita agendakan malam-malam lainnya. Mudah-mudahan setiap malamnya memberikan manfaat ya Bapak Ibu. Nah, untuk malam ini kita akan berdiskusi ya Bapak Ibu terkait dengan Gemini ya, atau bahasa ininya Gemini ya. Nanti Bapak Ibu yang bahasa Indonesianya yang betul adalah Gemini ya. Jadi judulnya pada hari ini Bapak Ibu adalah mempersiapkan pembelajaran inovatif berbasis AI dengan Gemini. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, sesi ini adalah sesi pengimbasan dari pelatihan yang sudah kami lalui selama 1 bulan, Bapak Ibu. Jadi dibuat sesi dalam satu sesi ini dalam bentuk webinar. Nanti Bapak Ibu selanjutnya akan banyak berlatih sih di rumah, gitu. Jadi untuk yang kita pelajari malam ini, Bapak Ibu, yang pertama mengenal artificial intelligence, kemudian prinsip dan keterbatasannya, kemudian yang kedua mengenal Gemini-nya, kemudian ketiga cara membuat form yang efektif, yang keempat bukti karya atau pemanfaatan Gemini. Nah, barangkali Bapak Ibu juga pernah mengikuti agenda-agenda yang sama kurang lebih dengan kita ini ya, karena memang sama Bapak Ibu di seluruh Indonesia ini sedang mengadakan pengimbasan ya. Jadi untuk kali ini kita buat sederhana saja, lebih banyak sesi diskusinya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, jika nanti Bapak Ibu ingin mendapatkan sertifikat webinar aja, Bapak Ibu nanti setelah ini silakan nanti mengisi daftar hadir, nanti Bapak Ibu akan memperoleh sertifikat 4 jam ya Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu mengerjakan tugas, nanti Bapak Ibu bisa memperoleh 32 JP Bapak Ibu. Yang jelas tugasnya misalnya mengenal AI, nanti Bapak Ibu 4 JP, kemudian mengenal Gemini-nya 4 JP, prompt efektifnya 10 JP, bukti karyanya nanti 10 JP Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu. Jadi dalam kehidupan kita sebenarnya sekarang cukup banyak dipengaruhi juga ya terkait dengan artificial intelligence atau teknologi kecerdasan buatan ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya sudah menjadi bagian dari hidup kita sebenarnya dari waktu dari dulu malahan ya. Jadi AI itu bisa kita lihat di mana-mana ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kecerdasan buatan itu ya kurang lebih mesin yang dibuat manusia seperti mesin ATM ya Bapak Ibu. Itu sudah bisa mendeteksi Bapak Ibu. Apa yang akan kita lakukan ketika kita misalnya mengambil uang dan sebagainya, itu bisa dengan membaca data yang kita berikan Bapak Ibu. Kurang lebih seperti itu. Nah, di Google Workspace Bapak Ibu banyak juga yang digunakan Bapak Ibu. Jadi hampir semua teknologi yang ada di Google itu menggunakan AI juga Bapak Ibu. Di antaranya adalah email. Jadi di akun Gmail kita itu juga menggunakan kecerdasan buatan Bapak Ibu. Misalnya untuk menyaring spam, kemudian mendeteksi upaya phishing ya, dan merekomendasi balasan cerdas. Nah, ini salah satu manfaat dari artificial intelligence yang bisa ditanamkan Bapak Ibu. Kemudian juga membantu mengorganisir email dan mengidentifikasi pesan prioritas. Nah, itu di Gmail kita ya Bapak Ibu.
Kemudian juga kita juga bisa melihat di platform hiburan Bapak Ibu, misalnya di YouTube ya. Nah, di fitur YouTube itu kan banyak sekali AI yang digunakan ya Bapak Ibu. Misalnya kita ingin misalnya bahasanya bahasa Inggris ya Bapak Ibu. Kita ingin misalnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, itu sudah menggunakan teknologi AI Bapak Ibu. Apalagi sekarang ya YouTube itu sudah bisa diringkas Bapak Ibu. Hasil dari misalnya yang kita bahas malam ini itu bisa diringkas dengan artificial intelligence. Jadi intinya sebenarnya cukup memudahkan kita ya Bapak Ibu terkait dengan artificial intelligence. Nah, sekarang kita akan coba masuk sedikit lagi terkait dengan AI itu Bapak Ibu. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence itu? Jadi sebenarnya bahwa kecerdasan buatan atau AI itu adalah ilmu yang mengajarkan mesin untuk meniru perilaku cerdas manusia. Itu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya artificial intelligence itu dilatih dulu Bapak Ibu. Nah, kalau kita ingin mempelajari lebih dalam, kita bisa mempelajari machine learning Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kita bisa juga sih membuat AI itu sendiri dalam bentuk sederhana ya Bapak Ibu. Nah, salah satunya itu ya yang dikembangkan oleh Google juga, machine learning. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa searching ya di internet, bagaimana sih machine learning itu bisa kita pelajari dan membuat sesuatu yang bisa membantu kita ya Bapak Ibu. Tentu machine learning-nya harus dikuasai dulu, baru nanti kita bisa berkreasi ya dengan machine learning itu untuk membantu kegiatan kita sehari-hari. Nah, untuk sekarang ini kita cukup banyak ya Bapak Ibu terkait dengan AI ini yang bisa kita manfaatkan dalam kehidupan kita ya. Jadi kita tidak perlu membuat aplikasinya, tetapi sekarang AI itu sudah bisa kita manfaatkan dan cukup banyak sekali AI yang ditawarkan kepada kita. Jadi sistem AI itu diajarkan dan dilatih menggunakan program komputer yang belajar dan beradaptasi. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi machine learning itu mengolah dari banyak data. Jadi dari banyak data yang sudah ada itu Bapak Ibu dia akan coba membaca ketika ada data yang akan baru masuk Bapak Ibu. Jadi sistemnya seperti itu ya, artificial intelligence. Jadi di balik AI itu sebenarnya ada big data. Jadi cukup banyak data yang tersimpan di artificial intelligence atau kecerdasan buatan itu Bapak Ibu. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan begitu ketika kita memasukkan teks kemudian muncul itu bukan sesuatu yang sederhana Bapak Ibu. Jadi yang terpenting itu adalah AI ini tidak akan pernah bisa menggantikan keahlian, pengetahuan, atau kreativitas kita sebagai seorang pendidik, Bapak Ibu. Namun, AI ini dapat menjadi alat yang berguna untuk meningkatkan dan memperkaya pengalaman belajar mengajar kita, Bapak Ibu. Jadi intinya bahwa AI ini tidak juga mengurangi kreativitas kita sebagai seorang guru, dan juga tidak bisa menggantikan guru, Bapak Ibu. Jadi intinya seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan coba prinsip AI yang ada di Google, Bapak Ibu. Karena AI ini bukan hanya dibuat oleh Google, karena cukup banyak ya Bapak Ibu AI yang bisa kita manfaatkan. Yang pertama adalah bermanfaat secara sosial, Bapak Ibu. Jadi prinsipnya adalah haruslah bermanfaat secara sosial, Bapak Ibu. Artinya dalam penggunaannya ini tidak terlepas dari hubungan kita sesama manusia, Bapak Ibu. Kemudian prinsip AI ini haruslah menghindari bias, Bapak Ibu. Nah, ketika nanti kita memberikan perintah, harapannya tidak ada bias di dalam perintah atau prompt. Jadi bahasa sekarang itu adalah prompt atau perintah, Bapak. Kemudian
aman dan terlindungi. Jadi Bapak Ibu bahwa prinsipnya AI itu cukup aman dan cukup terlindungi Bapak Ibu. Jadi tidak perlu khawatir. Cuma yang jelas terkait dengan data Bapak Ibu jangan sampai yang pertama kita eh, mempublikasikan data-data yang memang dilindungi oleh peraturan atau perundang-undangan yang ada Bapak Ibu. Karena itu melanggar privasi ya. Kemudian yang keempat, bertanggung jawab kepada orang lain. Nah, ini juga maksud tadi bahwa secara privasi kita tidak boleh mempublish atau menggunakan data-data orang lain untuk AI ini, Bapak Ibu. Sama dengan kelima tadi, maksudnya adalah memegang teguh prinsip privasi. Kemudian menjunjung tinggi standar ilmiah. Jadi salah satu prinsip AI itu adalah menjunjung tinggi standar ilmiah, Bapak Ibu. Jadi walaupun disarankan hasilnya dari Google itu, tetapi Bapak Ibu harus tetap mempertimbangkan standar ilmiahnya. Jadi yang terutama di Google itu salah satunya adalah mengambil data-data yang ada berdasarkan sumber-sumber yang memang relevan, Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir itu adalah tersedia bagi pengguna yang mematuhi prinsip-prinsip ini. Nah, jadi tidak disalahgunakan ya Bapak Ibu untuk AI. Jadi, nah, kita akan coba memperdalam mengenai bias Bapak Ibu. Jadi sama seperti perkembangan teknologi baru lainnya, AI ini perlu dievaluasi untuk potensi bias yang dapat berdampak negatif pada siswa dan guru. Nah, khawatirnya Bapak Ibu, ketika kita menggunakan AI, memasukkan perintah dengan apa yang kita butuhkan, kemudian kita tidak mempertimbangkan lagi Bapak Ibu. Hasilnya bagaimana, kemudian kita langsung menggunakan. Nah, ini akan berdampak negatif Bapak Ibu. Kemudian, sistem AI ini mencerminkan bias dalam data pelatihan mereka. Jadi sebenarnya sebelum mereka memberikan data-data itu, Bapak Ibu, AI ini kan dari machine learning yang memang dilatih, Bapak Ibu. Maka ketika ada hal-hal baru, nah ini akan bisa menjadi bias, Bapak Ibu. Jadi memang kita perlu banyak belajar bagaimana membuat perintah atau prompt ya, Bapak Ibu, yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini terkait dengan keterbatasan tadi ya, Bapak Ibu. Yang pertama bias, kemudian juga halusinasi dan akurasi. Jadi AI juga memiliki keterbatasan dan tidak selalu memberikan jawaban yang akurat, Bapak Ibu. Nah, kesalahan dalam jawaban itu disebut halusinasi, Bapak Ibu. Jadi bukan hanya kita sebagai manusia ya yang bisa berhalusinasi, tetapi AI ini juga karena keterbatasannya, karena jadi proses belajarnya ya Bapak Ibu. Apalagi AI ini kan lebih banyak dibuat di luar negeri ya Bapak Ibu. Jadi hasilnya tergantung dari data yang ada di internet Bapak Ibu. Jadi kalau kita berbicara tentang budaya kita yang ada di daerah kita, nah ini tidak akan 100% persis yang seperti kita harapkan Bapak Ibu. Jadi saat kita berinteraksi dengan AI ini Bapak Ibu, bahwa kita harus ingat bahwa mereka ini bisa saja dengan percaya diri memberikan informasi yang salah. Nah, ini yang harus kita catat Bapak Ibu, karena memang keterbatasan dari AI itu sendiri. Makanya kita tidak bisa memberikan perintah secara umum gitu Bapak Ibu. Jadi perintahnya memang benar-benar sesuai ketentuan-ketentuan atau prinsip-prinsip yang nanti kita akan bahas bersama. Nah, AI juga terkadang menampilkan informasi yang tidak akurat termasuk tentang orang. Nah, ini penting juga nih Bapak Ibu ya. Jadi keterbatasan AI ini perlu kita pertimbangkan juga ketika kita membuat misalnya modul ajar dan perangkat-perangkat kita yang lain yang kita gunakan di dalam proses pembelajaran.
Jadi memang sebaiknya kita periksa ulang jawabannya sebelum kita gunakan di dalam pengajaran kita di kelas, Bapak Ibu. Nah, selain itu, hindari penggunaan informasi sensitif termasuk data siswa dalam prompt yang kita berikan nanti kepada Gemini-nya, Bapak Ibu. Nah, sampai di sini ada yang ingin Bapak Ibu sampaikan. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah menggunakan Gemini ya. Saya rasa kalau Bapak Ibu yang hadir sekarang ini, kalau saya lihat hampir semuanya sudah pernah menggunakan Gemini ya, Bapak Ibu. Saya baru belajar juga nih Pak, mau belajar menggunakan Gemini ini. Belum pernah mencoba Pak ya? Belum Pak, baru mau coba nih. Baru tahu juga kalau ada begini Pak. Dapat informasi dari mana Pak? Saya lihat ada yang share di kemarin kan, saya pernah lihat di video di YouTube, oh kayaknya lebih bagus nih aplikasinya gitu. Makanya saya mau ikut kemarin coba dulu gimana cara menggunakannya. Ya itu Pak. Kalau Bapak Ibu yang lainnya kayaknya sudah nggak bisa semua kayaknya. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Saya rasa kita nggak perlu berlama-lama ya terkait dengan materi ini. Intinya nanti setelah kita melihat prinsip-prinsip perintah atau prom yang ada, nanti Bapak Ibu silahkan nanti mencoba ya, lebih banyak mencoba. Dan ketika Bapak Ibu nanti ingin mendapatkan sertifikat 32 JP-nya, silahkan nanti menyelesaikan tugas-tugasnya Bapak Ibu. Sekarang kita akan coba lanjutkan apa sih yang dimaksud dengan AI itu? Apakah membantu kita AI itu atau sebenarnya malahan mempersulit kita gitu ya. Nah, yang jelas Bapak Ibu bahwa sejauh dari pengalaman kita menggunakan artificial intelligence ini atau yang Google ini kan sebenarnya sudah ada ya di akun Belajar ID kita itu lebih bagus Bapak Ibu dibanding dengan akun pribadi ya. Jadi kalau manfaatnya saya merasakan bahwa Gemini itu meningkatkan kreativitas dan produktivitas kita gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu tampilan ya ketika kita mencoba masuk ke Gemini ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa melihat ketika kita akan mencoba Gemini-nya ya Bapak Ibu. Nah, langkah pertamanya tentunya kita akses dulu ya linknya Bapak Ibu ya. Kita ketikkan aja Gemini ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah muncul, ini pasti di hasil yang pertama Bapak Ibu. Karena ini besutan Google, pasti hasilnya ketika kita mengetikkan Gemini, itu pasti di paling pertama Bapak Ibu hasilnya. Nah, saya rasa sebenarnya Bapak Ibu juga sering ya menggunakan AI ya. Nah, ini salah satunya yang bisa kita manfaatkan adalah Gemini ini. Tampilannya seperti ini Bapak Ibu, untuk perintahnya Bapak Ibu bisa masukkan di sini ya. Masukkan perintah di sini. Nanti setelah Bapak Ibu memasukkan perintahnya, tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Jadi saat menggunakan Gemini itu, ketika kita memberikan perintah, sebenarnya kita diberikan beberapa draft respon Bapak Ibu. Jadi bukan hanya satu gitu ya. Jadi kita bisa melihat beberapa respon yang diberikan atau pilihan respon lah yang ingin kita gunakan dalam bentuk tampilan draft Bapak Ibu. Nah, sekarang kita coba praktekkan ya Bapak Ibu. Di sini ya. Saya ingin memberikan perintah sederhana.
Bapak Ibu juga boleh coba di rumah ya. Berikan saya aktivitas yang dapat menarik perhatian murid. Ini kan maksudnya ketika kita memulai pembelajaran, kita perlu menarik perhatian murid ya Bapak Ibu. Nah, aktivitas-aktivitasnya itu kita bisa minta saran dari Google Bapak Ibu ya. Berikan saya aktivitas yang dapat menarik perhatian murid. Ini salah satu prompt atau perintah yang bisa kita berikan. Nah, tapi ini adalah perintah yang salah ya Bapak Ibu. Nanti kita akan belajar perintah yang benar menurut prinsip gitu ya. Tapi hasilnya selalu akan muncul Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu ya. Ini hasilnya Bapak Ibu bisa lihat. Ini saya perbesar sedikit. Oke. Nah di sini Bapak Ibu di bawah perintah Bapak Ibu itu ada tampilan draft. Nah tampilan draft itu memberikan kita pilihan-pilihan draft yang ingin kita gunakan ya. Misalnya di pilihan pertama ini kayaknya kurang pas gitu ya. Nanti kita ingin mencoba pilihan yang lain, kita bisa lihat di tampilan draft yang lain. Nah ini salah satu draft yang bisa kita pilih ya. Nah ini ya. Tadi saya berikan perintah, berikan saya aktivitas yang dapat menarik perhatian murid. Nah ini aktivitas tentunya karena ini murid, jadi dia muncul seperti ini Bapak Ibu. Tentu saya akan berikan beberapa ide aktivitas yang dapat menarik perhatian murid, baik di dalam maupun di luar kelas. Jadi, memanfaatkan Gemini-nya, jadi bukan mengambil alih dari tugas Bapak Ibu atau tugas kita sebagai seorang guru untuk membuat misalnya modul ajar, walaupun itu bisa dilakukan oleh Google Bapak Ibu atau Gemini-nya gitu ya. Nah, untuk menampilkan tampilan draft yang lain, Bapak Ibu bisa klik di sini ya, Bapak Ibu. Ini tergantung ini ya, jaringan Bapak Ibu ya. Nah, jadi tampilan draftnya di sini ada 3, tapi kita bisa selalu buat draft lagi Bapak Ibu. Jadi cukup banyak pilihan-pilihan draft yang bisa kita pilih Bapak Ibu ketika kita membuat perintah tetapi hasilnya belum dirasa pas dengan harapan Bapak Ibu ketika membuat perintah ini. Ini perintahnya adalah berikan saya aktivitas yang dapat menarik perhatian murid. Nah, kita lihat draft yang kedua ya Bapak Ibu. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Hasilnya seperti ini. Kita lihat yang ketiga, draft yang ketiga. Nah, jadi harapannya kepada kita Bapak Ibu ketika membuat perintah itu benar-benar sesuai dengan prinsip yang diharapkan oleh Gemini. Jadi semakin detail perintah yang kita berikan itu akan semakin baik Bapak Ibu. Kita kembali lagi ke slide kita. Jadi tampilan draft itu seperti ini. Nanti Bapak Ibu tinggal pilih mana kira-kira yang paling pas dan paling cocok sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, kita juga bisa menyematkannya hasil percakapan kita dengan Gemini ya Bapak Ibu. Karena pada prinsipnya walaupun tersimpan Bapak Ibu perlu ngepin ya. Karena cukup banyak percakapan yang kita buat. Saya rasa perlu kita menyematkan ya dari percakapan kita. Barangkali itu adalah percakapan yang penting. Nah, jadi ketika kita membuat perintah yang sudah kita sematkan, nah itu kita tidak perlu lagi membuat perintah yang cukup panjang untuk kita ketikkan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sudah menyematkan perintah tersebut dan hasilnya. Gitu ya. Nah, selain itu Bapak Ibu, salah satu kelebihan dari Gemini itu Bapak Ibu adalah kita dapat membagikan hasil saran dari Gemini itu kepada orang lain Bapak Ibu. Nah, ini salah satu kelebihannya ya. Kita akan coba kembali tadi ke hasilnya. Ini kita sudah di sini ya Bapak Ibu.
di draft pilihan tadi, kita pilih yang draft yang pertama saja. Kemudian kita akan coba fitur yang berbagi ini Bapak Ibu. Nah, di bawah ini muncul ya, muncul bagikan dan ekspor. Nah, bagikan ekspor ini ada berapa pilihan Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan ragu pilih, tinggal klik aja. Nanti kita akan diberikan pilihan. Yang pertama bagikan, kemudian yang kedua ekspor ke dokumen. Atau kita bisa jadikan sebagai draft di Gmail-nya. Nah, sekarang saya pilih yang ini bagikan ya Bapak Ibu. Nah, bagikan ini kita bisa membuat link publiknya. Jadi semua teman-teman kita atau siapapun bisa mengakses hasil dari percakapan kita dengan Gemini itu kepada orang lain dengan membuat link publik ini, Bapak Ibu. Kemudian kita coba lagi yang lain, yaitu ekspor ke Google Dokumen. Nah, ekspor ke Google Dokumen ini nanti kita akan mudah Bapak Ibu. Dan akan tersimpan langsung di drive kita, gitu. Jadi sebenarnya dengan menggunakan Gemini ini, kita akan lebih aktif lagi menggunakan akun Belajar ID kita, Bapak Ibu. Karena hasil dari Gemini ini sudah tersimpan di drive kita, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, sudah tersimpan di drive kita. Tadi kan perintahnya adalah buatkan saya aktivitas pembelajaran yang menarik perhatian murid. Nah, ini sudah diberikan di draft yang pertama tadi, Bapak Ibu. Ini sudah tersimpan di drive. Tidak perlu disimpan, nanti Bapak Ibu, pertanyaannya itu dijadikan sebagai judul. Jadi Bapak Ibu, ini judulnya tadi, itu adalah perintah yang ingin kita berikan kepada Gemini tadi. Nanti Bapak Ibu di rumah silakan dieksplor ya, bagaimana membagikan ini ya. Silakan diklik saja gitu ya. Kita lanjutkan supaya tidak terlalu lama ya. Kita juga dapat mengedit kembali perintah yang sudah kita buat, Bapak Ibu, dengan mengklik tanda ini, Bapak Ibu, tanda pulpen ya, pensil atau apa gitu ya, kurang lebih ya. Kita kembali lagi ke Gemini tadi, Bapak Ibu. Kita coba mengedit perintahnya ya. Tadi kita sudah membuat perintah. Kita coba ke atas. Nah, ketika kita mencoba mendekati kursor kita di perintah tadi, Bapak Ibu, itu akan muncul tanda ini ya, tanda edit text. Nah, ini untuk mengedit ya. Mungkin Bapak Ibu kemarin mencoba kok nggak bisa diedit. Nah, sebenarnya bisa ya Bapak Ibu. Cuma kan ada nih teman-teman kita nih, gimana sih nih? Tinggal di copy gitu ya. Tinggal di copy, kemudian sebenarnya ketika kita sudah dekat di sini, kita sudah bisa mengedit ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya bisa diedit. Jadi bukan tidak bisa diedit perintahnya. Tentu ketika kita merubah perintahnya, nanti hasilnya tentu akan berubah juga ya Bapak Ibu. Sekarang kita akan belajar perintah. Tadi kita sudah berkenalan dengan Gemini-nya ya Bapak Ibu. Kita akan coba belajar tentang perintah. Kenapa sih perintah yang kita berikan itu atau prompt yang efektif itu penting gitu. Jadi prompt atau perintah itu adalah instruksi ya Bapak Ibu. Instruksi yang akan kita tulis untuk berinteraksi dengan Gemini-nya. Nanti kan seperti kita membalas WA ya Bapak Ibu ya. Jadi prompt ini ketika kita gunakan di Gemini-nya itu akan efektif ketika kita mengetahui cara membuat prompt yang efektif, Bapak Ibu. Jadi prompt yang dipikirkan dengan matang akan menghasilkan hasil yang lebih baik, Bapak Ibu.
Komponennya apa? Nah, ini komponen utamanya Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah peran. Nah, di peran ini Bapak Ibu harus menentukan peran yang diinginkan untuk chatbot agar sesuai dengan tugas kita. Nah, karena tugas kita sebagai seorang guru, Bapak Ibu nanti haruslah menuliskan gitu ya Bapak Ibu. Tugas Bapak Ibu itu sebagai apa gitu ya. Supaya nanti dia akan memberikan jawaban yang pas sesuai dengan peran kita yang sebagai guru ya Bapak Ibu. Nah, ini contohnya ketika kita menuliskan peran, kita tuliskan ya, Anda adalah sebagai guru IPA kelas 7 SMP yang berfokus pada pendidikan kontekstual. Nah, bisa juga ditambahkan seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita berperan itu mungkin barangkali ada tugas atau fokus kemana gitu ya. Misalnya ya dalam hal ini misalnya pendidikan yang kontekstual atau misalnya berfokus pada pembelajaran kelompok gitu ya Bapak Ibu. Boleh, nanti Bapak Ibu silahkan buat sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai, Bapak. Nah, selain peran itu, Bapak Ibu juga harus membuat tugas atau langkah. Jadi, kita perlu menuliskan secara detail bantuan yang kita butuhkan. Jadi, ketika kita sudah menuliskan peran, barulah kita nanti meminta kepada Gemini-nya bantuan yang kita butuhkan, ya. Misalnya lah, di sini ya, buatlah 2 kegiatan diskusi kelas yang sangat menarik untuk proyek kurikulum tentang pengurangan limbah makanan. Gitu ya Bapak Ibu. Buatlah 2 kegiatan diskusi kelas yang sangat menarik untuk proyek kurikulum tentang pengurangan limbah makanan. Kemudian komponen yang ketiga itu adalah format atau nada, gitu ya. Bagaimana kita ingin direspon atau ditampilkan atau formatnya gitu ya Bapak. Nah, dalam hal ini formatnya bisa kita berikan perintah, buatlah format dalam struktur yang jelas dalam tabel. Kemudian kita juga perlu menambahkan konteks Bapak Ibu atau batasan gitu ya. Karena ini juga cukup penting gitu. Jadi bantu AI itu memahami batasan dan konteks prompt kita. Misalnya nih, proyek ini akan ditujukan untuk kelas 8 di sekolah menengah di Jakarta, Indonesia. Yang mana para siswanya sangat termotivasi dengan contoh yang kontekstual. Gitu. Kemudian yang terakhir itu adalah contoh. Jadi ada 5 komponen prompt yang efektif Bapak Ibu. Nah, ini slide ini nanti saya akan bagikan di grup kita ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa mengakses ya. Jadi contoh ini walaupun Bapak Ibu tidak berikan, itu tidak masalah Bapak Ibu. Tetapi kalau memang bisa, itu lebih bagus lagi. Nah, misalnya tuliskan contoh, berikan topik diskusi yang relevan dengan isu yang sedang hangat. Misalnya, kurangnya jumlah pohon di Jakarta. Ini salah satu contoh Bapak Ibu ketika kita memberikan contoh di prompt AI-nya. Nah, kalau prompt yang dasar Bapak Ibu yang tidak mengetahui bagaimana sih prompt yang efektif itu akan mencoba prompt yang seperti ini Bapak Ibu. Nah, itu seperti yang saya contohkan di pertama tadi ya Bapak Ibu. Jadi ini perintah yang ini itu adalah perintah dasar Bapak Ibu. Berikan saya aktivitas yang dapat menarik perhatian murid gitu ya. Nah, setelah kita periksa ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan Bapak Ibu. Maka memang penting kita mengetahui bagaimana sih prompt yang efektif itu supaya nanti
hasil yang diberikan oleh Gemini atau AI-nya itu sesuai dan sangat sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Di sebelah kiri itu adalah prompt dasar, yang di sebelah kanan ini adalah prompt yang efektif. Tidak perlu Bapak Ibu foto atau ditulis, nanti Bapak Ibu bisa mengakses slide ini ya. Nah, kalau prompt yang efektif itu yang pertama itu adalah perannya Bapak Ibu atau persona ya. Nah, contoh di sini adalah Anda adalah sebagai guru IPA kelas 7 SMP yang fokus pada pendidikan kontekstual. Nah, ketika kita menuliskan kontekstual ini Bapak Ibu, itu akan membuat hasilnya berbeda ketika kita menuliskan peran kita hanya sebagai guru IPA kelas 7 saja. Kemudian untuk tugasnya, jadi ada 5 komponen ini ya Bapak Ibu. Ini adalah yang penting ya Bapak Ibu. Buatlah 2 kegiatan diskusi kelas yang sangat menarik untuk proyek kurikulum tentang populasi di Kota Jakarta. Nah, Bapak Ibu, yang terpenting adalah kita jangan terlalu secara umum gitu meminta AI itu menuliskan misalnya buatkan saya modul gitu ya. Nah, itu saya rasa hasilnya pasti kurang sempurna Bapak Ibu. Jadi per bagian-bagian atau per part-partnya yang perlu kita kembangkan Bapak Ibu ya. Misalnya nih kita ingin mengetahui di bagian kegiatan awal itu, misalnya untuk menarik perhatian murid itu, misalnya kegiatan apa nih? Nah, itu bisa kita menggunakan Gemini-nya, Bapak Ibu. Jadi, saya rasa sebaiknya nggak perlu langsung modul ajar sekaligus, tetapi per bagian-bagiannya, gitu ya. Nah, misalnya di sini salah satu yang ingin dibuat gitu ya, buatlah 2 kegiatan diskusi kelas yang sangat menarik untuk proyek kurikulum tentang polusi di Jakarta. Nah, ini kan yang diminta itu adalah kegiatan diskusi kelas. Nah, jadi harapannya kita adalah ketika diberikan jawaban nanti, itu akan memberikan jawaban yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan kita, Bapak Ibu. Ketika kita melengkapi 5 komponen prompt yang efektif itu. Kemudian untuk formatnya, buat formatnya dalam struktur yang jelas dan terorganisir. Karena ini proyek ya Bapak Ibu, atau proyek ya. Gunakan judul, subjudul, dan format lainnya untuk menyorot instruksi utama. Kemudian konteksnya, proyek ini akan ditujukan untuk kelas 8 di sekolah menengah di Jakarta, Indonesia. Yang mana para siswanya sangat termotivasi dengan contoh yang kontekstual. Saya rasa bukan hanya di Jakarta aja Bapak Ibu ya. Saya rasa murid-murid kita juga perlu ya contoh-contoh yang memang kontekstual. Nah, untuk contohnya, berikan topik diskusi yang relevan dengan isu yang sedang hangat, misalnya kurangnya jumlah pohon di Jakarta. Ya, memang cukup banyak ya Bapak Ibu komponennya. Cuma untuk menghasilkan hasil yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan kita, nah ini penting Bapak Ibu. Kita masukkan dari personanya, kemudian tugas, format, konteks, dan contoh. Nah, kalau kita lihat di sini, Bapak Ibu, di sini kan kalau di prompt dasar itu, buatlah 2 aktivitas diskusi kelas yang sangat menarik untuk membahas polusi di Kota Jakarta. Dengan prompt dasar ini sebenarnya akan menghasilkan sesuatu juga, Bapak Ibu. Nah, tetapi Bapak Ibu yang pertama, nanti hasilnya pasti akan berbeda dengan menggunakan prompt yang menggunakan 5 komponen ini. Kalau kita lihat yang pertama bedanya nanti dari segi formatnya Bapak Ibu. Kalau ini formatnya sudah kita batasi. Formatnya dalam struktur yang jelas dan terorganisir. Makanya perlu memang kita menuliskan.
formatnya seperti apa. Atau misalnya kita meminta mulai dari judul, subjudul, gitu, dan format lainnya untuk menyorot instruksi utama. Kemudian perbedaannya bisa jadi ya Bapak Ibu dalam bentuk konteksnya. Kalau di sini di prompt yang efektif itu sudah dituliskan konteksnya itu adalah ditujukan untuk siswa kelas 8 di sekolah menengah di Jakarta gitu ya. Di mana siswanya itu sangat termotivasi dengan contoh yang kontekstual. Nah, kalau kita lihat di prompt dasar ini tidak ada yang menyebut kontekstual. Tentu nanti hasilnya akan berbeda, Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu silahkan ya. Ini giliran Bapak Ibu ini kayaknya. Harus membuat ya. Pilih salah satu dari dua prompt yang sederhana di bawah ini dan gunakan struktur yang telah kita pelajari untuk mengedit dan memperbaikinya. Ini salah satu, yang pertama, buat beberapa pertanyaan refleksi yang bisa Anda berikan di akhir pelajaran. Yang kedua, saya ingin menjelaskan konsep fotosintesis kepada siswa saya. Penjelasan apa yang dapat saya gunakan? Nah, sebentar ya Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu ya, saya sudah bagikan di chat ya, di chat Gmail-nya. Bapak Ibu bisa coba ya di rumah nanti hasilnya gimana. Nah, yang pertama itu kan buat beberapa pertanyaan refleksi yang bisa Anda berikan di akhir pelajaran. Ini perintahnya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu silakan coba. Pertama, dengan menggunakan prompt dasar ya, tanpa menggunakan prompt efektif. Yang kedua, saya ingin menjelaskan konsep fotosintesis kepada siswa saya. Penjelasan apa yang dapat saya gunakan? Lewat HP boleh juga Bapak Ibu, silakan aja. Keluar dari Gmail-nya dulu. Ya. Nanti Bapak Ibu kalau memang belum diinstal di ini di handphonenya, Bapak Ibu bisa tuh diinstal dulu, nanti baru menggunakannya. Kalau di handphone itu Bapak Ibu bisa gunakan dua ya. Yang pertama Google ini Gemini-nya, atau Bapak Ibu sudah ada yang coba ya menginstal Gemini-nya di HP masing-masing? Ada yang sudah? Silakan Bapak Ibu berikan reaksi. Apakah sudah ini mencoba Gemini di handphonenya masing-masing?
Mungkin ada yang komentar barangkali. Seandainya dulu ada Gemini ya, waktu Bapak Ibu kuliah, pasti tugas-tugasnya pada selesai semua gitu ya. Sekarang anak-anak pun seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kalau anak-anak ini sudah bisa install Gemini-nya, kemudian HP boleh dibawa ke sekolah, saya yakin Bapak Ibu, bagaimanapun sulitnya tugas yang diberikan dalam waktu 1 menit, pasti tugas itu akan selesai Bapak Ibu. Saya lihat kan ada beberapa sekolah ya yang membolehkan anak-anaknya membawa handphone ya. Ada yang di SMA, ada yang di SMP gitu ya. Tapi kalau di SD saya jarang lihat ya. Jarang lihat kalau ada ini sekolah yang membolehkan anak-anaknya membawa handphone gitu ya. Tapi kalau SMP dan SMA, saya lihat ada beberapa ya yang membolehkan. Ada bagusnya juga sih Bapak Ibu ya. Jadi pertanyaan Bapak Ibu ketika memberikan tugas gitu ya, jangan pertanyaan-pertanyaan yang hanya menggali pengetahuan saja gitu ya. Saya rasa kalau menggali pengetahuan dengan menggunakan Gemini ini, itu akan mudah sekali Bapak Ibu terselesaikan. Ya, nanti ini Bu Oni sudah download ya. Nanti Bapak Ibu yang belum download, silahkan download ya di handphone masing-masing. Karena saya rasa Bapak Ibu lebih banyak menggunakan handphonenya ya daripada komputer, laptop gitu ya. Nah, di saat kesempatan seperti itu, Bapak Ibu bisa gunakan tuh untuk membuat apa gitu ya. Nah, jadi nanti ketika laptopnya dibuka, Bapak Ibu itu karena sudah dibintangi ya, sudah disematkan, hasilnya tadi Bapak Ibu bisa kolaborasi nanti, mau dengan Canva gitu ya, untuk membuat modul ajar atau sebagainya. Saya rasa nanti akan lebih mudah Bapak Ibu. Kalau sudah download di handphone, itu lebih bagus Bapak Ibu. Yang belum download, belum install, silakan. Ini Bapak Ibu silakan nanti coba di rumah ya. Jadi untuk supaya Bapak Ibu lebih paham bagaimana membuat prompt efektif itu, memang Bapak Ibu harus lebih banyak berlatih gitu ya Bapak Ibu. Untuk mengingatnya gitu ya. Karena yang pertama itu adalah persona Bapak Ibu atau peran, kemudian tugas, kemudian format, kemudian konteks, dan contoh. Ya. Nah, yang agak sulit itu biasanya memberikan contoh, Bapak Ibu. Makanya saya sampaikan tadi itu, contoh ini tidak mesti ada, Bapak Ibu, di dalam prompt yang kita buat. Tetapi seandainya pun ada, itu akan lebih bagus, Bapak Ibu. Yang pertama peran, kemudian tugas. Tugas itu maksudnya apa yang ingin kita terima atau diberikan oleh Gemini-nya gitu ya, yang ingin ditampilkan. Atau tugas-tugas apa yang ingin kita harapkan dari Gemini-nya, Bapak Ibu silakan tulis gitu ya. Nah, tadi setelah Bapak Ibu mencoba ya, nanti walaupun tidak sempat mencoba di kegiatan ini, karena bentuknya webinar saja, pertemuan diskusi ringan saja Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu silakan di rumah ya, nanti saya akan share untuk ini, supaya nanti lebih berlatih Bapak Ibu. Karena kalau lebih sering gitu ya menggunakan, nanti lama-kelamaan Bapak Ibu akan mengingat ya, yang pertama peran, kemudian perintah tugas, kemudian nanti format gitu. Nanti lama-kelamaan akan terbiasa Bapak Ibu. Nah, tadi kan judul kita adalah pembelajaran inovatif ya Bapak Ibu. Nah, pembelajaran inovatif itu kan diantaranya adalah misalnya membuat
rencana pembelajaran. Nah, ini salah satunya untuk mempersiapkan itu kita bisa memanfaatkan Gemini atau artificial intelligence ya, Bapak Ibu. Kalau tidak salah ya di pertemuan kita sebelumnya, Bapak Ibu, kita sudah pernah mencoba ya membuat modul ajar ya, Bapak Ibu. Cuma kita tidak fokus ke Gemini-nya karena yang kita fokuskan itu bagaimana sih menggunakan AI di dalam membuat modul ajar gitu. Nah, pada kali ini kita lebih fokus ke Gemini-nya. Nah, untuk mendesain pembelajaran itu bisa kita kolaborasi dengan Google Docs-nya, Bapak Ibu ya. Jadi hasil dari Gemini-nya kita bisa masukkan di Google Docs-nya. Kemudian kita bisa membuat draft materi pembelajaran dengan Gemini. Hasil dari Gemini itu bisa kita langsung pindahkan ke Google Slide, Bapak Ibu. Jadi cukup gampang gitu ya. Kalau kita menggunakan di handphone, untuk mudahnya Bapak Ibu bisa menggunakan Canva ya Bapak Ibu. Nanti saya rasa di pertemuan selanjutnya kita akan coba belajar lebih dalam gitu, bagaimana sih, karena di Canva itu juga ada AI-nya tersendiri Bapak Ibu. Nanti kita akan coba dalami lebih dalam ya di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan di bulan depan kita akan belajar ya Bapak Ibu, mendalami bagaimana, karena di Canva ini termasuk juga bagian dari belajar ID juga Bapak Ibu. Kemudian merancang rubrik penilaian dengan Gemini. Nah, bisa kita kolaborasikan dengan Google Spreadsheet-nya, Bapak. Kemudian membuat asesmen pelajaran dengan Gemini. Ini bisa kita kolaborasikan juga dengan Google Form, Bapak Ibu, atau Google Formulir. Jadi hasilnya itu tadi kita bisa langsung ya pindahkan Bapak Ibu ke Google Form-nya. Misalnya di dalam desain pembelajaran Bapak Ibu. Nah, ini salah satu contohnya ya. Ketika kita menggunakan prompt yang efektif itu, nah ini Bapak Ibu bisa dijadikan template ya, template untuk prompt yang efektif. Nanti saya berikan bonus ke Bapak Ibu. Ini ya. Saya coba perlihatkan ke ini. Ada prompt yang sudah siap pakai Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu itu tinggal merubah-rubah aja. Ini sudah memenuhi yang tadi Bapak Ibu. Sudah memenuhi prompt yang efektif itu. Di sini kan sudah ada sebagian ya. Yang di sini ini sudah ada sebagian ya. Bagaimana desain pembelajaran, kemudian nanti draft materi pembelajaran, merancang rubrik penilaian, dan membuat asesmen. Ini kan ada 4 template ya Bapak Ibu ya. Ada 4 template yang Bapak Ibu nanti bisa gunakan nanti untuk membuat ini ya. Nanti prompt yang diberikan ini itu untuk membuat modul ajar, mulai dari membuat judul modul, kemudian menentukan model pembelajaran. Kalau kita lihat panjang nih ya Bapak Ibu. Ini bagian-bagiannya ya. Membuat pemahaman bermakna, kemudian membuat pertanyaan pemantik, bentuk asesmen sumatif, instrumen penilaian asesmen sumatif, pengalaman belajar, rubrik, soal untuk LKPD, dan lain seterusnya ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu, ini saya akan berikan linknya, nanti Bapak Ibu bisa gunakan. Juga malam ini, termasuk yang ini Bapak Ibu, binder ini. Jadi binder ini dibuat dengan menggunakan Canva Bapak Ibu. Jadi ini ada 92 halaman ya. Nanti Bapak Ibu bisa gunakan, di print. Nanti Bapak Ibu bisa
menggunakan ini untuk kegiatan ke Bapak Ibu sehari-hari ya. Mulai dari sebenarnya untuk mendokumentasikan bagaimana proses pembelajaran Bapak Ibu, mulai dari daftar hadir, murid yang sakit itu siapa aja, kemudian jadwal gitu ya. Ya mirip-mirip dengan buku kerja gitu ya Bapak Ibu. Oke, kita kembali lagi ke pembelajaran yang inovatif tadi ya Bapak Ibu. Salah satunya adalah ketika kita memanfaatkan Gemini itu adalah mendesain rencana pembelajaran. Anda adalah seorang guru matematika di sebuah SMP negeri di Indonesia yang menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, kalau ini termasuk apa nih Bapak Ibu? Komponen apa? Pesona ya. Kemudian ada tugas ini ya. Buatlah rencana pembelajaran atau RPP untuk topik aljabar di kelas 7 SMP dengan alur tujuan pembelajaran. Kemudian buat formatnya dalam bentuk tabel yang jelas dan terorganisir. Ya kalau Bapak Ibu nggak senang dengan tabel, bisa juga dalam bentuk paragraf ya Bapak Ibu silakan. Bapak Ibu coba batasi ya formatnya sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Nanti yang tabel itu ada Bapak Ibu bisa pindahkan ke ini dulu ya, ke Google Docs-nya Bapak Ibu. Nanti baru Bapak Ibu download ke Google Dokumen, bukan Google Dokumen, maksudnya Microsoft Docs ya, atau Microsoft apa itu ya, Microsoft Word ya maksudnya. Nanti baru Bapak Ibu, karena saya yakin Bapak Ibu ini masih terbiasa ya dengan menggunakan Microsoft Word ya, nggak terbiasa menggunakan Google Dokumen. Padahal kurang lebih sama aja Bapak Ibu. Kalau dalam bentuk tabel saya rasa lebih bagus Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu silahkan ya. Kemudian buatkan tugas yang kontekstual untuk siswa di Pekalongan. Ini konteksnya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu harus rubah ya itu ya. Saya coba buka ini, mau nggak ya? Bentar Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pakai laptop ya, silakan dicoba. Saya sudah kirim di chat ya Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu harus rubah dulu ya konteksnya. Karena di situ konteksnya tentu berbeda dengan tempatnya Bapak Ibu. Sudah ada yang coba Bapak Ibu? Kita lanjutkan ya Bapak Ibu, tinggal sedikit lagi. Nanti Bapak Ibu setelah ini silakan mencoba di rumah ya. Nanti setelah saya share untuk slide ini, Bapak Ibu silakan coba di rumah untuk membuat berbagai ini tadi ya. Tadi ada desain pembelajaran, kemudian draft materi pembelajaran. Kalau draft itu
Bapak Ibu tuliskan peran dulu sebagai seorang guru ya. Guru apa silahkan. Di sini guru matematika di sebuah SMP negeri di Indonesia dengan kurikulum merdeka. Nah, Bapak Ibu bisa tuliskan di SMP mana. Di SMP gitu ya, tidak perlu di sebuah gitu, di SMP negeri 1 atau negeri 3 mana gitu ya, negeri 3 Tanjung Selor misalnya, yang menggunakan kurikulum merdeka. Kemudian buatlah slide presentasi lengkap dengan cerita dan gambar untuk topik aljabar di kelas 7 SMP. Ini Bapak Ibu. Ini bisa kita coba nih Bapak Ibu, hasilnya bagaimana ya gitu ya. Apakah Bapak Ibu sudah pernah coba nggak nih membuat draft materi pembelajaran dengan menggunakan AI? Kita coba Bapak Ibu ya. Hasilnya bagaimana ya? Nah, ini Bapak Ibu hasilnya. Tadi yang sudah saya copy, hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Anda adalah seorang guru matematika di sebuah SMP negeri di Indonesia dengan kurikulum merdeka. Buatlah slide presentasi lengkap dengan gambar untuk topik aljabar di kelas 7 SMP. Buat formatnya dalam setiap slide. Siswa adalah pembelajar visual, jadi mereka membutuhkan banyak kartun. Contoh, masukkan gambar kartun ilustrasi untuk menjelaskan konsep aljabar. Jadi maunya, harapannya itu setiap slide muncul itu ya Bapak Ibu, ada kartunnya gitu ya untuk menjelaskan. Karena untuk menarik perhatian murid tadi gitu. Cuma kalau kita lihat hasilnya Bapak Ibu, nih hasil yang pertama, saya masih belajar cara membuat gambar tertentu. Jadi saya mungkin belum bisa membuat gambar yang sesuai dengan keinginan Anda. Selain itu saya tidak dapat membantu membuat gambar yang melanggar panduan saya. Jika ada permintaan lainnya, beritahu saya. Jadi itu kembali lagi Bapak Ibu, bahwa juga terbatas ya Bapak Ibu, keterbatasannya. Kalau kita lihat di draft yang kedua ini, pembuatan gambar orang akan segera hadir di Gemini Advance. Nah, kalau kita ketemu seperti ini, Bapak Ibu, berarti kita harus merubah ya komponen ini, Bapak Ibu. Komponen-komponen yang seperti ini ya. Misalnya ini, saya rasa dia terkendala dengan gambar, Bapak Ibu. Mungkin kita ganti dengan ilustrasi ya, Bapak Ibu. Kurang lebih aja gitu ya. Cuma kalau ilustrasi barangkali mungkin untuk menggambarkan topik itu ya. Kita coba lagi Bapak Ibu. Nah, ini silahkan Bapak Ibu gunakan Belajar ID kah? Apakah sama nih dengan ketika kita menggunakan, saya menggunakan email biasa nih Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu coba di handphone boleh, apakah hasilnya sama gitu ya. Supaya bisa menjadi bahan diskusi kita juga malam ini Bapak Ibu.
Jadi ini muncul di draft yang ketiga, Bapak Ibu. Berikut adalah contoh slide presentasi lengkap dengan ilustrasi untuk topik aljabar di kelas 7 SMP. Judul pengantar aljabar, isinya definisi aljabar. Jadi itu nggak langsung menjadikan dalam bentuk file presentasi ya Bapak Ibu. Jadi tugas kita selanjutnya adalah memindahkan ini ya ke presentasi yang kita buat Bapak Ibu. Silahkan apakah nanti ke Canva. Nah kalau di handphone Bapak Ibu kan bisa menginstal Canva-nya juga ya. Jadi bisa bekerja juga di handphonenya dengan menggunakan Canva ya. Bapak Ibu yang lain ada yang mencoba nggak ya? Kalau memang belum nanti bisa coba di rumah ya Bapak Ibu. Untuk membuat asesmen, nah ini yang terakhir Bapak Ibu ya. Salah satu contoh yang bisa kita pakai Bapak Ibu, yang memuat 5 komponen, prom yang efektif itu, yang pertama, memberikan definisi peran kita ya. Seorang guru di sebuah SMP, saya rasa perlu dibuatkan juga Bapak Ibu. Dijelaskan juga mengajarnya di kelas berapa gitu ya, supaya nanti soal yang akan muncul atau kuisnya itu sesuai dengan kelasnya gitu ya. Permintaannya, tugasnya buatlah 3 soal cerita esai untuk topik aljabar, buat formatnya lengkap dengan langkah dan kunci jawabannya. Siswa memiliki kesulitan dalam menghubungkan konsep aljabar dalam dunia nyata, ini konteksnya, supaya nanti memudahkan peserta didik kita ya untuk menyelesaikan gitu ya Bapak. Kemudian berikan contoh. Saya coba ini ya Bapak Ibu. Memperlihatkan ke Bapak Ibu hasilnya bagaimana gitu ya. Apakah sesuai dengan harapan Bapak Ibu ketika menuliskan ini? Hasilnya akan sama gitu ya. Nah, ini sudah saya pindahkan ke sini Bapak Ibu, tadi yang ada di slide. Ini apakah sama ya? Kita coba enter aja. Tentu dengan senang hati, masih ini proses Bapak Ibu. Nah, hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Tadi karena yang diminta adalah dalam bentuk soal cerita, gitu ya. Ada langkah-langkah penyelesaiannya. Kemudian ada kuncinya juga nih Bapak Ibu. Ini kalau begini biasanya anak-anak terkecoh nih. Ini apa nih? Pilihan ganda. Hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi tergantung dengan konteks yang ingin kita buat. Bapak. Jadi intinya bahwa pada malam hari ini kita diberikan pemahaman bahwa AI itu tidak menggantikan kita Bapak Ibu sebagai seorang guru. Maksudnya ketika kita meminta membuat modul ajar, itu tidak akan diberikan secara final langsung Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu perlu berkreasi lagi, berinovasi lagi supaya hasilnya benar-benar dengan kebutuhan kita yang bisa kita manfaatkan di dalam proses pembelajaran kita, Bapak Ibu. Nah, terkait dengan waktu, saya rasa ini sudah mendekati selesai, Bapak Ibu. Nah, untuk memperoleh sertifikat webinar maupun sertifikat 32 JP-nya atau sertifikat pelatihannya, Bapak Ibu harus
menyelesaikan uji kompetensi Bapak Ibu. Nanti saya kasih berikan kisi-kisinya Bapak Ibu. Jadi nggak perlu diselesaikan malam ini. Bapak Ibu bisa lihat di ini ya, di grupnya. Nanti ada kisi-kisi lah, kurang lebih kisi-kisi Bapak Ibu nanti bisa lihat. Barangkali bisa membantu Bapak Ibu untuk menyelesaikan uji kompetensi. Nah, dengan uji kompetensi ini Bapak Ibu, saya bisa melihat apakah Bapak Ibu sudah menyelesaikan tugasnya apa tidak gitu ya Bapak Ibu. Kita akan coba buka aja ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu di sini ada yang sudah pernah mengisi ini? Mengisi uji kompetensi program Gemini? Ada yang sudah? Mungkin bisa menuliskan di chat ya Bapak Ibu. Oke. Untuk absen malam ini Bapak Ibu bisa lihat di chat kita. Mungkin waktunya 5 menit Bapak Ibu, 5 sampai 10 menit Bapak Ibu bisa mengisi daftar hadir ya. Kemudian nanti untuk ininya Bapak Ibu, apa namanya, yang perlu saya bagikan ke Bapak Ibu malam ini, yang pertama itu tadi adalah ketentuan untuk memperoleh sertifikat. Karena sertifikat ini sertifikat standar ya Bapak Ibu. Jadi se-Indonesia Bapak Ibu itu sama sertifikatnya gitu ya. Nanti yang bertanda tangan saya sama yang dari ini ya Bapak Ibu, dari sebentar saya coba lihat dulu ya. Siapa aja yang bertanda tangan. Mungkin Bu Oni sudah pernah ya, sudah pernah ikut ya. Dengan Pak Edi kemarin barangkali pernah ikut. Iya Pak, kemarin ikut. Sudah dapat sertifikat? Belum Pak, sedang pengumpulan tugas Gemini sama uji kom udah, cuman masih teman-teman yang lain belum selesai ngumpul tugas semua. Oke, oke, oke. Ya. Sebentar saya perlihatkan Bapak Ibu ya, sertifikatnya. Aduh.
Silakan sambil isi absen Bapak Ibu ya. Hmm. Oke, nah seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi sertifikat ini kerjasama antara Kemendikbudristek, Google, dan Revo Bapak Ibu. Jadi Revo itu adalah mitranya Google Bapak Ibu, pihak ketiganya Google. Nah, salah satu lead coach-nya itu adalah Stephen Sutanto. Nanti yang bertanda tangan nanti dari Google, dari Revo-nya Bapak Ibu ya. Stephen sama nanti pelatihnya saya gitu ya. Sertifikatnya akan 32 JP, Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu nanti mengumpulkan, yang pertama mengerjakan ini ya, mengisi uji kom. Nanti uji komnya, kisi-kisinya saya berikan nanti di grup, Bapak Ibu. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa mengisi ya, untuk uji komnya. Nanti saya akan coba cek nama Bapak Ibu yang jelas, sebentar ya. Ada nggak ya di sini ya? Karena ini perlu ini juga Bapak Ibu. Panduan, bentar. Sudah semua mengisi Bapak Ibu untuk daftar hadirnya? Nanti ada sertifikat webinar. Bapak Ibu nanti boleh ini ya. Boleh upload di PMM-nya karena sudah mengikuti satu webinar. Oh iya, kayaknya belum bisa Bapak Ibu. Nanti di grup saya akan coba ini Bapak Ibu share ya, bagaimana cara untuk ini ya, mengisi uji kompetensinya. Nah, kalau sudah isi absen, ada yang ingin disampaikan Bapak Ibu sebelum saya tutup? Nanti selanjutnya saya berikan ke Bapak Ibu seperti yang tadi, ada format untuk prom yang siap pakai, Bapak Ibu nanti bisa ini, seperti ini ya. Nanti saya bagikan di grup Bapak Ibu, linknya. Kemudian bindernya tadi ya, Bapak Ibu nanti cetak, silakan dipakai selama 1 tahun. Kemudian juga panduan untuk mengisi uji kompetensi ya, Bapak Ibu, sebagai syarat untuk memperoleh sertifikat 32 JP-nya atau sertifikat pelatihannya, Bapak Ibu. Saya rasa cukup, Bapak Ibu, masih ada waktu ya, 1-2 menit. Ada yang ingin disampaikan? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, baiklah Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung. Ini karena tidak ada pertanyaan, karena memang Bapak Ibu
Saya yakin sudah sangat memahami ya, karena beberapa kali memang diulas, dan juga di media sosial juga cukup banyak, Bapak Ibu. Jadi saya rasa cukup ini ya, cukup memahami. Untuk sertifikat webinarnya, Bapak Ibu silakan isi daftar hadir. Kalau sempat malam ini, nanti saya kirimkan untuk sertifikat webinarnya. Nah, untuk sertifikat pelatihannya, Bapak Ibu, yang 32 JP, Bapak Ibu harus mengisi uji kompetensi. Gitu ya, Bapak Ibu. Silakan, nanti Bapak Ibu lihat aja di grup, nanti saya akan berikan. Saya akhiri, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Oni bisa ya, cuma harus pakai akun yang lain, Bu. Untuk mengisi uji komnya pakai akun yang lain ya. Oke. Izin saya tutup semua Bapak Ibu.